Ya, kalau belum ada yang punya pertanyaan, silakan kelompok 2 dimulai aja presentasinya ya. Buku 1, buku 2 PDF-nya. Kemudian Excel-nya juga ditampilkan ya, disiapkan. Ya, silakan mulai dari tujuan audit dulu. Tujuan audit ada di buku 1. Setelah internal control questionnaire ya. Ya, silakan dibaca. Baik, program audit. Tujuan audit adalah untuk Piutang dulu aja. Piutang usaha. 1. Piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Validity and Ya, silakan dibaca aja dulu. Tujuan audit piutang. Baik, Pak. Siapa yang mau tampil? Program audit. Tujuan audit adalah meyakinkan bahwa piutang usaha 1. Piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Validity and ownership. Yang kedua yaitu semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Completeness and cut off. Yang ketiga yaitu cadangan piutang tidak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai. Valuation. Yang keempat yaitu piutang yang dijadikan jaminan atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Presentation and disclosure. Yang kelima yaitu piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. Classification. Kedua yaitu penjualan. Yang pertama hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan. Ownership. Yang kedua, semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas. Akurasi, completeness, and cut off. Yang ketiga yaitu hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Classification. Yang keempat yaitu metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat. Akurasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai. Presentation and disclosure. Ya, cukup dulu ya. Jadi kita balik lagi pada saat kita belajar sesi manajemen ya, manajemen bilang laporan keuangan yang neraca, rugi laba ya dan lainnya itu sudah benar ya. Dan sesi itu kita bisa kelompokkan dalam sesi terkait dengan transaksi, dengan saldo dan pengungkapan ya. Nah, di sana bisa kita lebih rinci lagi ya terkait dengan piutang misalnya. Piutang itu memang ada, memang lengkap, memang milik perusahaan ya. Tidak dilaporkan terlalu tinggi, bahkan dilaporkan tidak juga terlalu rendah ya. Dan termasuk kalau piutang itu dijaminkan akan udah masuk dalam catatan informasi dalam catatan laporan keuangan. Demikian juga dengan transaksi penjualan ya, memang terjadi, memang lengkap ya, dan itu memang akurat dan sebagainya ya. Itu yang menjadi tujuan audit kita. Demikian juga terhadap PT Peta ya, ini kita lihat itu yang akan dibuktikan oleh auditor pernyataan itu benar apa enggak ya, dengan cara tentunya ya, membuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum kita lihat tujuan audit, baca bagian bawahnya.
Ya, dibaca. Halo, siapa yang baca? Permisi Pak. Selanjutnya untuk prosedur audit untuk pengajuan ketaatan yaitu piutang usaha dan penjualan. Untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap piutang usaha dan penjualan, maka Anda melakukan pemeriksaan secara sampel bukti penjualan seperti faktur dan juga surat jalan. Untuk sampel bukti piutang usaha, Anda memeriksa bukti penerimaan kas. Sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Anda meminjam data dokumen transaksi penjualan dan piutang usaha kepada saudara Esther. Kemudian pada prosedur audit untuk pengujian kewajaran, piutang usaha dan penjualan, untuk memulai pengujian kewajaran terhadap piutang usaha, maka Anda mendapatkan dari saudara Esther daftar piutang usaha. Daftar tersebut terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor bukti, tanggal, dan jumlahnya. Setelah itu cocokkan dengan saldo di buku besar. Oke, ya. Saudara Esther itu siapa? Esther itu siapa? Kelompok 2. Esther itu siapa? Aduh, nggak kedengeran. Saya kok nggak bisa dengar suaranya ya. Halo, yang lain coba barangkali bisa jawab. Esther itu siapa? Auditor. Esther itu siapa? Bagian akuntansi, Pak. Bagian akuntansi. Ya, kita auditor kan. Makanya kenapa saya minta mahasiswa baca diskusi lagi ya, supaya pada saat kita ngaudit kita tahu, punya bayangan kita berhubungan dengan siapa, ya, dengan Esther, dengan Denny, ya, bagian apa di perusahaan, ada berapa bagian ya, nggak harus hafal tapi tahulah gitu kan. Ini menjadi kontak person kita, dia akan banyak support kita. Oke ya, tadi kita sudah punya tujuan audit ya. Kita sudah lihat ini beberapa penjelasan singkatnya. Sekarang tujuan itu ingin kita capai dengan kita membuat langkah-langkah auditnya. Ya, coba ke program auditnya, langkah-langkah audit yang udah dibuat di buku 2. Tampilkan buku 2-nya. Filenya dibuka aja semua. Ya, itu udah dibuka tuh buku 2-nya. Ya, ya. Oke. Nah. Jadi sekali lagi audit ini gampang, tinggal ngikutin aja program audit. Dan program audit ini kan kita sudah belajar sebelumnya. Kita turunkan dari tujuan audit yang asersi transaksi, asersi saldo, dan asersi terkait dengan pengungkapan, ya, penyajian dan pengungkapan. Nah, kita dalam melakukan audit, kita ikuti aja, ya. Saya akan tolong dibaca nomor 1. 1. Minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya. Oke, cukup. Ya. Kita cocokkan dengan saldo di buku besar. Oke, cukup. Nah, balik ke buku 1 yang tadi. Oke, ya. Di sini kan diinformasikan bahwa untuk memulai pengujian piutang maka Anda ke bawah lagi. Boleh. Ya. Mendapat ya data dari saudara Esther, yaitu daftar piutang. Karena tadi di program auditnya diminta ada langkahnya, suruh minta daftar piutang.
yang ada nama, alamat pelanggan, dan kita udah minta sama Esther, ya. Dan udah dikasih. Nah, turun ke halaman berikutnya. Lagi. Nah, inilah daftarnya, ya. Ya, langkah kita minta daftar piutang, ya, yang ada nama PT Andalas, alamat Bogor, ya. Kemudian tanggal, ya. Nah, ini kita minta udah dikasih sama Esther, ya. Nah, inilah yang kita sudah buat di Excel-nya. Coba lihat Excel-nya, rincian piutangnya. Di kertas kerja Excel kita. Oke. Ya, modul 2. Terus ke kanan terus. Terus ke E kali ya. Coba E1 barangkali. Buka E1. Buka E dulu, E. Oke, ya. Ini nama pelanggan, alamat, jumlah, ya. Yang ini kita ambil dari neraca saldo rinciannya, tetapi juga dari daftar rincian yang dikasih oleh Esther tadi, ya. Yang kita salin di sini jumlahnya 898. Dan kita coba cocokkan dengan buku besarnya, ya, dan neraca saldo juga 898 725 250. Sudah cocok, ya. Langkah 1 sudah kita kerjakan, ya, sudah kita minta, ya, sehingga ini kita kasih tanda di program auditnya. Ini ada program auditnya. Coba rencana pemeriksaan diklik. Sheet rencana pemeriksaan. Modul 2. Di modul 2 modul 2 aja, klik modul 2 aja. Ya, klik. Bukan, yang modul 2. Oke. Coba lihat ke atas. Nah, ini udah diketik di Excel-nya, ya. Sarap semuanya juga membuat, ya. Sehingga sudah kita kasih tanda conteng, artinya sudah kita kerjakan. Kalau ada kertas kerjanya, kita kasih indeksnya, ya. Minggu lalu kan kita belajar kertas kerja antara lain harus ada indeksnya, ya. Nanti kita tulis di program audit ini, ya, indeksnya berapa. Nah, ini nggak ada kertas kerjanya, baru udah kita minta daftarnya, kita conteng, artinya sudah kita minta, ya. Nanti langkah berikutnya baru mungkin ada kertas kerjanya. Oke, langkah kedua tolong dibaca. Pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokan. Apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu bayaran. Oke. Coba saya tanya, Putu Arya lo Putu? Bapak. Ya, ini kan kita diminta pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan. Kebijakannya apa di PT Peta? Pengakuan terkait pengakuan pendapatan. Kapan pendapatan diakui oleh PT Peta? Pada saat ada order kah? Pada saat dikirimkah? Pada saat dibayarkah? Atau pada saat kapan? Nah.
Jadi kebijakan akuntansi, Pak ya? Iya, kan kemarin sudah kita bahas tuh. Nah, udah dibaca, udah diskusi. Nah, kita auditor baca dulu itu. Ada nggak kebijakannya? Oh, ada ternyata waktu itu kan. Kalau ada, sesuai nggak dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia? Kalau nggak sesuai, tentu menjadi catatan kita. Gimana? Saat penjualan, Pak. Kenapa? Pada saat Penjualan. penjualan itu maksudnya apa? Pada saat kapan? Pada saat order diterima, barang dikirim, atau pembayaran diterima? Saat sebentar ini kemana? Mana yang kemarin? Ya, kita sebagai auditor tentu dianggap sudah paham standar akuntansi, ya, sehingga kan kita sudah belajar akuntansi, ya, cuma lupa. Penyerahan barang, Pak. Pada saat bagus, ya, pada saat barang diserahkan, ya. Nah, itu sesuai dengan standar akuntansi tentunya, ya. Nah, kemudian pelajari kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Nah, ini juga kita harusnya pelajari. Ini dianggap datanya sudah kita pelajari ini ya. Ya, misalnya untuk customer baru mungkin perlu ada beberapa prosedur, perlu ada dokumen yang perlu dilengkapi. Kemudian mungkin jangka waktunya untuk customer baru misalnya seminggu atau 10 hari dulu, ya, baru bisa dikasih waktu lebih lama setelah itu, ya. Oke, ya. Balikin yang Excel aja, kan udah diketik di Excel, nggak apa-apa, diketik di Excel aja. Yang Excel tadi, kan udah ada program auditnya, sama ini kan, ya. Itu sudah kita pelajari, oke. Kita conteng, ya, kita sudah pahami, ya, nggak ada yang perlu catatan khusus. Kemudian yang ketiga apa langkahnya? Lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, ini kita lakukan apa tidak? Ya, ini karena perusahaannya kecil mungkin kita tidak lakukan, kita nggak merasa perlu lah ya, karena receivable-nya nggak banyak ya, hanya beberapa. Kita conteng kalau nggak kita lakukan ya. Jadi di indeks ya, ini parafnya harus dikasih keterangan nih ya, siapa yang mengerjakan nih ya, harusnya dikasih inisial atau nama atau paraf juga boleh ya. Nah, oke. Terus langkah keempat, Lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Oke, saya mau tanya Paulus Beni. Hadir, Pak. Ya. Ini kan ada dua pilihan nih bagi auditor nih, kalau di langkah ini kan boleh mengkonfirmasi ya untuk tanggal neraca ya, atau ya melakukan konfirmasi dengan memberi sampel. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat juga atas saldo sebelum tanggal neraca. Nah, dalam kasus peta yang dilakukan, yang dikonfirmasi tanggal 31 Desember itu tanggal neraca, atau sebelum tanggal neraca, misalnya 30 November atau tanggal lainnya. Sesudah, Pak. Sesudah tanggal neraca, tanggal yang dikonfirmasi. Iya, Pak. Konfirmasi itu kita melakukannya tanggal berapa? Yang kemarin kita rencanakan di modul 1 kemarin. Berapa Januari ya Pak, lupa. Sampai 8 Maret saya lupa. Oke, lihat lagi coba.
kita akan melakukannya tanggal berapa? Ada yang bisa bantu? Tanggal konfirmasinya Pak? 2 Januari. Tanggal 2 Januari. Ya. Tetapi tanggal yang akan dikonfirmasi, tanggal neraca yaitu 31 Desember, atau sebelum tanggal neraca, misalnya tanggal 30 November. 31 Desember. 31 Desember. Ya. Oke, coba tampilkan surat konfirmasi yang di buku 2. Ya. Langkah keempat nih ya. Nah, kita lihat langkah kelima juga tindak lanjuti jawaban konfirmasi apabila terdapat selisih ya. Kalau nggak diterima, lakukan prosedur alternatif ya. 456 nih kita akan lihat. Coba ya jawaban konfirmasi halaman berapa itu? Halaman 27. Ya. Nah, halaman 27 inilah kita menjalankan prosedur audit yang langkah 4, 5, dan 6. Ya. Ya, tolong kelompok 2 dibaca. Jakarta 2 Januari 2013. Kepada yang terhormat PT Bengkulu, Jalan Anggrek nomor 35 Surabaya, UP Manajer Akuntansi dan Keuangan. Dengan hormat, auditor kami Edson dan rekan sedang memeriksa laporan keuangan kami dan ingin mendapatkan konfirmasi langsung mengenai saldo piutang kami pada perusahaan Anda. Mohon bandingkan informasi di bawah ini dengan catatan Anda pada tanggal tersebut. Apabila jumlahnya tidak cocok, mohon jelaskan secara terperinci penyebab perbedaannya pada formulir di bawah ini. Kemudian tanda tangani dan kirimkan langsung kepada auditor kami dengan menggunakan amplop terlampir. Hormat kami, Denny. Oke, sebentar ya. Inilah surat yang template-nya disiapkan oleh auditor, tapi ditanda tangan oleh company. Dalam hal ini PT Peta diwakili oleh manajer akuntansi dan keuangan Pak Denny. Ya. Jadi surat ini ditujukan kepada customer-nya PT Peta, yaitu antara lain PT Bengkulu, ya, melalui manajer keuangan akuntansi PT Bengkulu. Ya, di sini Pak Denny menyampaikan bahwa PT Peta sedang diaudit oleh Kap Edson dan rekan ya, dan ingin menanyakan saldo menurut catatan PT Bengkulu ya, berapa sih hutang PT Bengkulu ke PT Peta. Dan yang perlu digaris bawah di sini, jawaban ya dikirim langsung kepada auditor, tidak melalui Pak Denny atau melalui PT Peta. Ya, ini penting buat auditor ya, karena sumbernya meyakinkan kalau auditor terima langsung dari pihak ketiga. Ya, ini kita pelajari di sebelum tes kemarin ya. Jadi kalau suratnya auditor PT Bengkulu, ini audit ini siapa? Nggak ada hubungannya sama PT Bengkulu. Tapi kalau suratnya PT Peta ya, PT Bengkulu ya tentu akan melihat, karena kan dia beli barang pada PT Peta ya. Walaupun belum tentu dia juga jawab ya. Nah, kebetulan ini dia jawab ya. Bagaimana jawaban konfirmasinya? Dibaca. Konfirmasi nomor 01 KP 2012 Peta kepada kantor akuntan publik Edson dan rekan Jakarta. Dengan hormat, saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 besar Rp59.400.000 adalah cocok. Hormat kami, Suryadi, manajer akuntansi dan keuangan. Oke, ya, jadi kita kirim tanggal 2 Januari 2013, tetapi yang ditanya saldo per tanggal 31 Desember 2012. Bisa juga kita tanya untuk saldo 30 November, kalau mungkin kita di November sudah pengen
cepat-cepat mengumpulkan bukti ya. Tinggal tadi kita langkahnya kalau kita dijawab konfirmasi tanggal 30 November, nah dari 30 November ke 31 Desember kita lihat mutasinya ya. Untuk kita lihat di kemarin kita pelajari kalau penilaian internalnya bagus ya. Nah, ini kalau ini kebetulan yang banyak dilakukan yaitu per 31 Desember sudah ya, artinya sudah ada angkanya, tinggal dikonfirmasi saja ya. Nah, jawabannya cocok. Nah, jawaban ini kita masukkan ke rekapitulasi kita di kertas kerja kita. Coba tampilkan Excel rekapitulasinya yang modul apa yang sheet tadi E1 apa berapa tadi ya? Oke. Ya. Jawaban PT Bengkulu CB. CB itu apa artinya? Halo? Kelompok 2? Dewa? Dewa Ayu? Halo Dewa Ayu? Hadir Pak. Ya, CB itu artinya apa? Nggak kedengeran suaranya. Maaf Pak, di unmute. CB itu artinya confirmation balance Pak. Confirm balance. Artinya cocok. Kalau NR? Nggak terdengar. Coba Elsa, halo Elsa. Elsa? Halo Elsa? Elsa ada? Hadir Pak. Mau replace Pak. NR apa NR Elsa? No replies Pak. Oh, artinya nggak menjawab. Kalau RD? RD artinya reporting different state atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Artinya nggak cocok. Ya. Nah, jadi karena ini customer-nya sedikit, oleh kita, oleh sebagai auditor, kita kirim konfirmasi 100% ini. Ya kan, cuma sedikit. Tapi kalau puluhan ribu, ya mungkin kita nggak sanggup 100% ya. Mesti kita sampel ya. Nah, kirim 100% dan ada yang menjawab sebagian besar, tapi ada beberapa yang tidak menjawab. Ini ada 3 yang tidak menjawab. Ya, tadi kita lihat untuk Bengkulu menjawab dan sesuai. Berarti nggak masalah, udah benar nih angkanya. Ya, catatan PT Peta sudah cocok dengan catatan PT Bengkulu. Ya. Sementara ada 3 yang tidak menjawab. Ya, dari 3 yang tidak menjawab ini kita lakukan tadi langkah yang ke-6 ya, prosedur alternatif ya. Nah, kalau waktunya cukup, konfirmasinya kita kirim lagi nih konfirmasi kedua. Tapi yang PT Peta ini tidak melakukan konfirmasi kedua nih sepertinya karena waktunya nggak cukup ya. Sehingga kita lakukan prosedur alternatif ya, yaitu coba lihat program auditnya, prosedur alternatifnya apa? Program audit. Oke. Bila tutup. Program auditnya tampilkan. Yang Excel tadi aja. Ya, mesti sabar ya, memang agak lemot dikit ya. Yang Excel tadi. Program yang di Excel.
Sudah, Pak. Sudah saya ini. Belum muncul di tempat saya. Di tempat Putu Aryam, oh, udah muncul. Oke, ya. Kita lihat langkah nomor 6, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawabannya atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, ya. Misalnya bukti dasar pencatatan atau uji penerimaan pembayaran piutangnya, yaitu di langkah ke-7, ya. Pembayaran setelah tanggal neraca. Jadi ada 2. Pertama, munculnya piutang, yaitu pada saat barang diserahkan ada invoice-nya, ada tanda terima barangnya. Nah, itu kita bisa cek buktinya untuk meyakinkan, karena dia nggak menjawab konfirmasi kita, ya, tapi kita bisa melakukan prosedur alternatif. Atau setelah tanggal neraca dia bayar apa tidak. Oh, kalau dia bayar berarti kita yakin. Kalau tadi bukti munculnya kita temukan, ini bisa lihat, berarti kita lebih yakin. Oke, balik lagi ke E1 tadi. Oke, ya. Jadi kita lihat di kolom J, penerimaan setelah tanggal neraca. Ya. Ini kita cek, ada pembayaran, artinya kita lebih yakin bahwa angka per 31 Desember memang ada, buktinya ada pembayaran setelah tanggal 31 Desember. Oke, ya. Terutama untuk meyakinkan yang tidak menjawab konfirmasi, ya. Ditambah lagi mungkin kita cek juga timbulnya piutang tadi, ya, dokumen invoice, tanda terima barang dan ordernya, ya, sehingga kita bisa yakin piutang per 31 Desember memang ada dan jumlahnya sesuai, ya. Itu untuk yang NR. Nah, dari NR ini, dari 3 NR ini yang ada masalah yang mana? Kelompok 2? PD Rambutan, Pak. Apa masalahnya PD Rambutan? PD Rambutan telah menutup usahanya sejak awal Desember 2012. Oke, sehingga artinya apa impact-nya buat PT Peta terhadap customer ini? Piutangnya nggak bisa ditagih, Pak. Oke, berarti kan piutang disajikan terlalu tinggi 27.500.000, ya, padahal dia nggak akan bisa ditagih kan, sehingga akan kita lakukan apa ini terhadap PD Rambutan? Usulan apa? Jurnal koreksi. Usulan jurnal koreksi. Oke, di kolom L ditulis saja angkanya, jurnal koreksinya. Berapa angka yang akan kita usulan koreksi? Kita hapuskan seluruhnya tentunya kan, di kolom L aja. Nggak, nanti lagi, di kolom L dulu. Ya, tulis di kolom L, angkanya berapa? L15, ya, untuk kasih tanda aja itu. Jadi L15. Ya, tulis. Kita akan hapus seluruhnya kan, usulkan kan? Oke, tulis 27.500 ya. Oke, ya. Oke, untuk yang nggak menjawab dan kita sudah dapat informasi dari Esther bahwa ternyata ini memang perusahaannya udah kolaps, ya, tentunya piutang terlalu tinggi karena udah pasti nggak bisa diterima kan, sehingga kita hapuskan saja, ya, kita akan usul untuk dihapuskan. Oke, untuk yang confirm balance tidak masalah, oke saja. Nah, sekarang untuk yang tidak sesuai, ya, coba kita lihat dari toko Flamingo, tidak sesuainya karena apa? Kita lihat jawaban konfirmasinya.
Ini agak lemot dikit ya, nggak apa-apa ya waktunya. Coba jawaban konfirmasi pola minggu halaman 28. Oke. Jawabannya apa? Di bagian bawah lihat. Bisa dibaca jawabannya apa? Ya, jadi Saldo kita piutang menjalan. PT Peta pada Ya. Ya, lanjut. pada tanggal 31 per 2012 sebesar 87.900 adalah tidak cocok. Jika tidak cocok, jelaskan. Tidak cocok, kami hanya berutang Rp74.400.000 karena kami telah membayar dengan transfer Bank Bini sebesar Rp126 juta pada tanggal 18 Desember. Oke. Ya, ini jawaban dari konfirmasi kita. Ya. Nah, tentunya kan ini perlu kita cek ulang. Katanya sudah ada transfer ke Bank Bini tanggal 18. Nah, coba ke buku 1 halaman 105. Ya, itu ada rekening Bank Bini. Ya. Buku 1 halaman 105. Ya. Betul enggak yang disampaikan oleh Bank Bini bahwa pada tanggal 18 ada enggak transfer sebesar 126? Ada? Ada, Pak. Ada. Nah, sekarang kita lihat ke halaman 104. Perusahaan nyatetnya di buku perusahaan berapa? Tanggal 18? Halaman sebelumnya 104. Ya, buku Bank Bini tanggal 18 berapa nyatetnya? Rp112.500.000. Oke. Ya. Berarti kan ada selisih nih ya. Mungkin petugas pembukuannya lagi ngantuk, capek nih nyatetnya, jadi agak beda ini ya. Oke, balik ke Excel kita. E1 ya. Jadi bukti kita dapat bukti konfirmasi, kemudian kita cek juga ke rekening koran ya. Karena informasinya sudah dibayar. Ya. Sehingga kita cek ternyata di rekening koran benar ada transfer, di catatan perusahaan dicatat tapi nyatetnya lebih kecil. Sehingga ada selisih 13.500. Oke, ya. Apa yang bisa disimpulkan dari sini? Ada usulan koreksi nggak dari kita ini? Ada, Pak. Oke, artinya dia kurang catat 13.500. Ini nanti akan kita usulkan koreksi. Ya. Oke, yang usulan koreksi dikasih warna merah aja nih, 13.500 sama 27.500. Yang 27 juga harus warna merah. Oke. Kemudian berikutnya yang melaporkan nggak sesuai PT Horas. Nah, bagaimana ceritanya PT Horas ini? Coba lihat hasil konfirmasinya PT Horas halaman 29. Apa dia bilang? Buku 2 ya, halaman 29. Buku 2 halaman 29. Apa jawabannya? Bisa dibaca jawabannya? Saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp124.475.000 adalah tidak cocok. Tidak cocok, kami hanya berutang
Rp18.875.000 karena pesanan tanggal 29 Desember 2012 belum diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Oke. Artinya kan PT Peta merasa barang sudah diterima, sudah diserahkan ke customer, tapi customernya belum terima. Coba kita lihat di buku 2, bukti pengirimannya. Halaman 63. Buku 2 halaman 63. Pengirimannya halaman, maaf salah. Horas itu halaman 60, halaman 60, halaman 60. Ya, buku 2 halaman 60. PT Horas, ya. PT apa tadi? Ya, PT Horas, ya. Ya, apa jawabannya? Coba diperbesar. Ya, tolong dibaca. Saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp124.475.000 adalah tidak cocok. Jika tidak cocok, jelaskan. Tidak cocok, kami hanya berutang Rp18.875.000. Pesanan tanggal 29 Desember belum diterima sampai dengan 31 Desember 2012. Ya. Ya, kita lihat di bukti pengiriman PT Peta. Nah, itu memang ada kelemahan tuh bukti pengirimannya, ya. Surat jalannya itu tidak ada tanggal kapan diterima itu barang, yaitu jadi catatan kita, ya. Ya, tanggal surat jalannya ada, ya. Tetapi ya di halaman 60 tanggal kapan barang itu diterima oleh customer tidak ada, ya. Nah, customer merasa belum terima ini barangnya, ya, sehingga seharusnya belum bisa dicatat, ya. Oke, balik lagi ke Excel. Jadi ini kita kirim konfirmasi, dijawab. Nah, jawabannya kita cross check ke dokumennya, ya. Kita cek ke dokumen PT Peta, tanda terimanya, oh belum diterima saya, ya. Katakan ini belum diterima. Sehingga ini PT Peta terlalu cepat mencatat, ya, barang belum diterima. Kan kebijakan akuntansinya tadi kita udah diskusikan, pendapatan diterima pada saat barang diterima oleh customer. Nah, ini barang belum diterima oleh customer, sudah dicatat. Berarti ini kasih warna merah lagi yang 105. Ini kita akan koreksi. Ya. Jadi dasar kita mengusulkan koreksi, jawaban konfirmasi, dan hasil pengecekan kita ke dokumen surat pengiriman barang. Ya, di sana tidak ada bukti bahwa barang telah diterima oleh customer, sehingga belum boleh dicatat. Oke, kemudian nomor 5 PT Jambu, apa masalah? Lihat jawaban konfirmasinya. Halaman 30. 2 halaman 30. Ya. Jadi langkah-langkah audit kita jalankan, kita dapat ini bukti audit, ya. Berupa bukti konfirmasi. Oke, dibaca jawabannya, Pak.
saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp365.575.250 adalah tidak cocok. Tidak cocok karena kami hanya berutang Rp65.575.250 karena telah membayar dengan biliet giro 031004 sejumlah Rp100 juta pada tanggal 28 Desember, dan setelah dikonfirmasikan ke bank, maka biliet giro tersebut baru cair tanggal 2 Januari. Oke, Excel-nya lagi. E1. Ya. Jadi selisih 100 juta, kata customer PT Peta, utangnya cuma 65 juta, 57.550, karena udah bayar 100 juta. Nah ini gimana posisi menurut auditor? Allah kelompok 2. Kesalahan ada di PT Jambu, Pak. Ya, kenapa? Karena PT Jambu memilih membayar dengan metode biliet giro. Oke, terus apa masalahnya? Jadi BG tersebut baru bisa diambil uangnya oleh PT Peta di tanggal 2 Januari. Jadi memang Oke. belum masuk ke kas PT Peta, Pak. Oke, jadi per 31 Desember belum berkurang utangnya, ya. Utangnya masih utuh 165. Ya, karena baru cair nanti di 2013, ya. Sehingga buat PT Peta udah benar nih, ya. Dan auditor sudah ngecek ke rekening koran dan sesuai dengan jawaban konfirmasi juga baru cair tahun berikutnya. Sehingga piutang ke PT Jambu benar masih 165, ya, belum turun. Berarti ini kita tidak usulkan koreksi. Oke. Kemudian yang beda lagi yang nomor 8 PT Manggis. Coba lihat jawaban konfirmasi PT Manggis halaman 32. Tolong dibaca apa jawabannya? Saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 besar Rp125.375.000 adalah tidak cocok. Karena kami hanya berutang Rp64.255.000 karena kami telah membayar dengan transfer bank BINI sebesar 40 juta dan ada retur penjualan sebesar Rp21.120.000 pada tanggal 30 Desember 2012. Oke, sekarang satu-satu dulu. Kita lihat transfer bank BINI. Coba lihat ke rekening bank BINI, buku 1 halaman 105. Ada nggak masuk uang 40 juta? Ya, ini bukti konfirmasinya. Kita klarifikasi lagi ke bukti yang terkait. Halaman 105. Oke. Ada nggak uang masuk 40 juta dari PT Manggis? Kelompok 2? Ada, Pak. Tanggal berapa? 29. Oke, kita lihat di catatan PT Peta tanggal 29. Udah dicatat belum? Halaman 104. Ada nggak catatan PT Peta tanggal 29? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, balik ke Excel. Ya, artinya jawaban konfirmasi itu bisa diterima oleh kita sebagai auditor. Kita sudah cek ke rekening koran dan sudah kita cek ke catatan perusahaan. Rekening korannya ada, tapi perusahaan belum mencatat. Ya,
sehingga dikasih di kolom L12 angka 40 juta. L12 ya, kasih warna merah ya. 40 juta. Oke, ini kita akan koreksi karena sudah dibayar tapi PT Peta belum mencatat. Oke. Kemudian terkait dengan keterangan kedua ada retur tanggal 31 bulan 12 21120. Ini bagaimana nih? Retur bisa dijelaskan gimana mengklarifikasinya nih? Retur tersebut diterima oleh PT Peta pada tanggal 31 Desember 2012. Nah, itu dari mana ada informasinya? Di buku 1 halaman 81. Ya, tolong tampilkan. Ya, setelah diklarifikasi oleh auditor, ya, ternyata didapat informasi bahwa oh iya ternyata memang ada retur, ya. Hanya PT Peta belum nyatat, ya, karena juga baru tahu belakangan, ya. Nah, ini di sini diinformasikan baca pada tanggal 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember 2012 telah dikembalikan 10 unit Superior Comfort 180 cm yang dibeli oleh PT Manggis pada tanggal 27 Desember 2012 karena cacat. Barang yang dikembalikan sampai di gudang klien pada jam 17.30, namun gudang sudah tutup. Barang untuk sementara diletakkan pada halaman gudang dan baru dimasukkan keesokan harinya. Saudari Esther belum menerima informasi ini sampai saat perhitungan fisik. Oke, ya. Artinya customer dalam hal ini PT Manggis sudah mengembalikan, ya, dia beli sejumlah tertentu, ternyata ada 10 unit yang jelek, ya. Dia langsung wah ini tempat tidurnya robek-robek, mungkin ada 10 unit. Nggak laku lagi kalau dia mau jual ke customer dia lagi, ya. Dikembalikan. Dan udah dikirim, ya, udah bisa masuk areal PT Peta, hanya gudangnya udah tutup. Nah, ini titip satpam aja, taruh di luar gudang, ya. Baru pada besoknya petugas gudang datang dimasukkan, ya. Dan ini belum diinformasikan ke accounting, sehingga ada accounting belum mencatat, ya. Balik ke Excel, ya. Jadi buktinya auditor mendapatkan, ya, bahwa barang udah dicek fisik, barangnya sudah ada, memang udah diterima pada akhir tahun, ya. Di kolom M12 masukkan 21.120, ya. Oke, kemudian yang terakhir PD Sirsak. Kasih warna merah juga tuh. Ya, PD Sirsak. Lihat hasil konfirmasinya halaman 33 buku 2. Buku 2 halaman 33. Oke, tolong baca. Saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 51.750.000 adalah tidak cocok.
Kami berhutang Rp86.400.000 karena pesanan tanggal 29 Desember 2012 belum diterima, tetapi telah dicatat sebesar Rp34.650.000. Oke. Kesimpulannya gimana ini? Tidak ada jurnal koreksi, Pak. Kenapa tidak ada jurnal koreksi? Karena perusahaan menggunakan FOB destination. Oke. Berarti yang kurang pas siapa ini? PT Sirsak. Oke, ya. Dia mencatat terlalu cepat ya. Oke. Nah, balik ke Excel lagi ya. Artinya yang ada ketidakcocokan sudah kita tindak lanjuti ya sesuai dengan perintah di program audit, dan kita sudah dapat menyimpulkan ada 4 customer dari PT Peta yang perlu dilakukan koreksi dari data, bukti, konfirmasi maupun bukti penelusuran kita ke bukti-bukti yang lain ya, terutama catatan perusahaan dan rekening koran ya, serta tadi untuk yang peretur barang dengan berita acara pemeriksaan fisik di gudang tadi ya. Oke. Kemudian usulan koreksi kita seperti apa jadi konkretnya? Ya. Bisa tampilkan parenya? Oke. Ya, bisa dijelaskan. Usulan koreksi nomor 1. Nomor 1 untuk Ya. mencatat PD rambutan yang telah pilot, Pak. Jadi piutangnya tidak dapat ditagih oleh PT Peta. Ya, belum dihapuskan. Seharusnya di jurnal PD expense pada akun receivable PD rambutan sebesar 27.500.000. Oke, ya. Karena udah jelas nggak bisa ditagih, harusnya PT Peta menghapus bukukan, tapi belum menghapus, sehingga akan diusulkan oleh auditor untuk dihapus bukukan atas dasar informasi bahwa customer ini sudah valid. Ya, oke. Yang nomor 2. Nomor 2, jurnal koreksi untuk kesalahan pencatatan oleh PT Peta, Pak. Ya, dicatat PT Peta seperti apa? Di awal PT Peta mencatat kas Bank Bini pada akun receivable PT Flamingo sebesar 112.500.000. Seharusnya? Padahal jurnal seharusnya kas Bank Bini pada akun receivable PT Flamingo sebesar 126 juta. Sehingga usulan koreksinya? Jadi usulan koreksinya selisih antara 126 juta dikurangi 112.500.000. Oke, ya. Inilah yang akan kita diskusikan nanti dengan klien pada akhir audit. Dari bukti yang kita dapatkan ya, bahwa PT Peta nyatat seperti apa, kemudian seharusnya seperti apa, sehingga kita mengusulkan koreksi seperti ini. Ya, inilah dasar kita nanti akan mendiskusikan dengan klien pada akhir audit. Oke, yang ketiga. Jurnal koreksi untuk pesanan PT Horas yang belum diterima pada tanggal 31 Desember 2012. Oke, ya. Jadi PT Peta sudah mencatat pada hal barang belum diterima oleh customer, harusnya belum dicatat, sehingga akan dilakukan jurnal balik. Ya. Oke, yang keempat. Keempat, untuk mencatat adanya pembayaran piutang oleh PT Manggis dan adanya retur penjualan, Pak.
Oke. oleh PT Manggis juga. Jadi PT Peta belum mencatat pembayaran oleh PT Manggis dan juga belum mencatat retur. Ya, dari bukti yang ada harusnya sudah mencatat. Sehingga kita akan usulkan untuk dicatat. Oke. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan? Ya. Jadi kita menjalankan langkah-langkah audit yang diturunkan dari tujuan audit tadi, ya. Inilah bukti audit yang kita kumpulkan, ya, yang kita kumpulkan dalam kertas kerja audit ini, ya. Inilah bukti audit kita. Coba balik lagi ke program audit. Oke, sambil melihat program audit selanjutnya, ada yang punya pertanyaan? Oke. Pak, nanya sedikit, Pak. Ya, silakan. Itu kalau yang buat prosedur audit yang nomor 3, itu kan tadi Bapak bilang karena pertimbangan, ini bukan perusahaan besar ya Pak. Itu dasar pertimbangannya karena penilaian profesional aja tuh gimana Pak? Ya, itu profesional judgment dari auditor. Ya, artinya kalau dirasa tidak perlu, ya nggak usah dilakukan. Artinya cukup dengan cara lain. Kan banyak cara mendapatkan bukti. Tapi kalau memang perusahaan kompleks, sehingga dirasa perlu auditor untuk melakukan prosedur analitis, mungkin sangat rinci per sub lagi malah, ya, sehingga auditor bisa melihat mana yang berpotensi misstatement dan material tentunya. Mungkin auditor akan menggali, mencari informasi apa bukti yang lebih detail di sana. Ya, ada lagi? Oke, langkah ke-7 tadi sudah ya. Ya, langkah ke-8 tolong dibaca. Halo? 8. Perhatikan retur penjualan yang besar sudah tambah. Nggak ada ya, retur yang besar nggak ada. Oke, nggak lewat. Kemudian nomor 9. Uji pisah batas penjualan sales cut off dengan memeriksa faktor penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Oke, coba kita lihat PL satu-satunya tuh. Oke, ya ini sudah kita lakukan, ya. VO itu apa VO? The Gading, halo The Gading. VO itu apa? Bentar, Pak. Ya, ini adalah ya jejak audit ya, audit trail apa yang sudah dilakukan oleh auditor ya, dikasih jejak auditnya ya. Ya, kalau di kantor akuntan udah punya standarnya ikuti, kalau enggak ya mesti bikin tambahannya. Ya, apa yang dilakukan terkait ini ya. Supaya ada jelas apa yang sudah dilakukan auditor ya. Tentunya nih mengacu ke program audit yang tadi ya. Artinya auditor telah melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen ini ya. Jadi FO ini artinya apa nih? PO Victor Coaching, Pak. coaching ya. Coachingnya kemana aja? Apa yang dilakukan nih? Apa yang dilakukan?
ya auditor mengecek ke tadi surat jalannya, ya fakturnya, perkalian kuantiti sama harganya, ya. Kemudian juga mengecek ke buku-buku terkait, ya. Dan oke, nggak ada masalah, ya. Berarti terkait dengan transaksi ini, auditor bisa meyakinkan. Oke, lanjut ke program audit berikutnya. Ya, ini agak lambat ya. Pak, izin Pak. Ya. Berarti misalkan kalau salah gitu Pak, surat jalan atau fakturnya nanti diapain tuh Pak ya? Oh, kasih keterangan. Ya, itu nanti kita Gimana tuh, perlu Pak? mungkin kita tambah lagi sampelnya kalau ada yang salah, biar kita lebih yakin ini salahnya satu atau bisa beberapa yang salah. Untuk keterangan yang diberikan apa Pak ya? Yang nggak sesuai berarti. Ya, tidak sesuai. Coret aja fo-nya. Ya. Fo coret artinya udah dicek dan nggak sesuai, kasih keterangan. Fo coret itu artinya apa? Ya, sehingga mungkin kita perlu nambah lagi sampelnya. Ya, jangan-jangan banyak yang nggak pas ini. Ya. Terutama tadi, jangan dia sudah mencatat, tetapi sebenarnya barang belum diterima. Ya. Oke, ada lagi? Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Yang ke-10 yaitu teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ini nggak ada ya, nggak dikerjakan. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. Oke, karena ini perusahaan nggak go public, dia pakai etap, tidak melakukan pencadangan ya. Oke, lanjut nomor 12. Yang ke-12 yaitu bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Ya. Ya, tentunya ini akan menjadi catatan untuk hal penting buat partner ya. Oke, nomor 13. 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Oke, tadi daftar koreksi sudah kita buat. Nah, sekarang kesimpulan terhadap piutang. Bisa disajikan di E barangkali. Lihat yang E. Apa yang bisa disimpulkan dari bukti yang sudah dikumpulkan? Apa kesimpulannya? Menurut pendapat kami, saldo piutang telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, Pak. Oke, dengan catatan tadi usulan koreksinya diterima ya. Kalau usulan koreksinya nggak diterima, tentunya kita akan mengecek ke pertimbangan material apa tidak yang nggak diterima tadi ya. Jadi kita bisa simpulkan ini wajar dengan catatan usulan koreksi kita nanti ke tangan diskusikan dan tuh diterima tentunya ya. Oke, berikutnya juga akan ada program audit terkait dengan penjualan ya. Bisa dilihat kertas kerjanya aja langsung PLL 11 TOC PL1 DPL11 dulu ya. Ya. Ini kita asik menjalankan program auditnya ya. Ini kertas kerjanya PL1 ya. Tadi kita udah lihat ya pisah batasnya, terus coba catatan di bawahnya apa lihat ya. Ya, catatannya coba baca simbolnya. Ya, yang dibaca. Untuk kesimpulannya, Pak. Ya. Setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat pada periode yang benar.
Ya, ini kan kita ingin menguji terutama di akhir tahun ya, cut off test ini ya, baik penjualan maupun pembelian. Ada enggak penjualan yang harusnya dicatat tahun depan tapi udah dicatat dulu tahun ini, atau sebaliknya yang harusnya dicatat tahun ini tapi baru dicatat tahun berikutnya. Ya, kita memastikan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu pendapatan atau penjualan diakui pada saat barang diserahkan ya. Nah, ini sudah dicek, ternyata tidak ada masalah ya. Oke, TOC 1. Ya, ini bisa dijelaskan nih TOC 1 ceritanya apa nih? Auditor ngerjain apa ini? Ya, kelompok 2. Ini apa yang dikerjakan oleh auditor ini? Kan ada langkah-langkah auditnya, apa yang dicek nih? Ya, Pak. Ya. Ini bagaimana cerita kertas kerja ini, apa yang dilakukan oleh auditor nih? Maksud TOC di sini dalam kertas kerja itu artinya menurut pendapat kami artinya test of control, Pak. Di mana tes ini digunakan untuk menentukan kualitas internal kontrol suatu perusahaan. Jadi bisa dilihat dari tabel Excel ini, yaitu schedule uji transaksi penjualan dan piutang yang dibuat pada tanggal periode 31 Desember 2012, di mana ada surat jalan, faktur, nama pelanggar, jumlah, bukti pendukung, otorisasi, footing, serta periksa pencatatan ke beberapa penjualan, piutang, dan juga buku besar sudah dicentang semua. Ya, ini termasuk juga pengujian transaksinya ya. Karena ini kan dicek juga ke buku besar, buku penjualan ya. Makanya kalau kita lihat kita pelajari pengujian pengendalian biasanya berbarengan dengan pengujian transaksi karena dokumen yang dilihat kan sama ya. Yang satu misalnya fokus ke SOP-nya dan transaksi langsung melihat ke angka-angka udah terkait dengan angka pencatatannya ya. Oke, kemudian PL1. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya aja. Menurut pendapat kami, saldo penjualan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, Pak. Oke, ya artinya apabila usulan koreksi penjualan tentunya diterima ya, kalau tidak tentunya akan dipertimbangkan lagi oleh auditor ya, material atau tidak ya. Oke, ada yang punya pertanyaan ya. Jadi pekerjaan audit ya prinsipnya nggak sulit sebetulnya, kan kita mengikuti saja langkah-langkah yang ada dalam program audit yang kita sudah pelajari ya, dan di chapter 13, 14, 15, 16 juga itu kan ada bagaimana membuat program audit ya yang diturunkan dari asersi manajemen tadi ya. Langkah-langkah ini kita jalankan, inilah dapat bukti audit ya. Bukti audit inilah yang menjadi dasar auditor membuat kesimpulan ya, karena diminta oleh pemegang saham untuk ngecek, kita udah cek. Nah, kita buat kesimpulan atas dasar bukti ini, apakah penjualan oke atau tidak, wajar apa tidak. Ini kita dari bukti yang kita kumpulkan kita bisa menyimpulkan penjualan wajar. Tadi piutang juga wajar ya. Tentunya ada beberapa usulan koreksi ya. Ya, ada yang punya pertanyaan? Di sini, Pak. Ya. Tadi saya agak gini Pak, nggak dengar yang kenapa program
prosedur audit yang 10 sama 11 itu kenapa alasannya Pak? 10-11 yang piutang atau yang Yang penjualan? piutang Pak. Yang piutang, ya. Yang piutang ini kan ada nggak di perusahaan prosedur 11? Kalau ada ya kita lakukan pengujian. Ini karena ini perusahaan trading dan sepertinya tidak ada perjanjian berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya pinjam ke bank, jaminkan piutang, ya tentu atau jual piutangnya, ya kalau ada kita periksa, tapi kan tidak ada, sehingga prosedurnya kita tidak jalankan, memang nggak ada transaksinya. Ya. Kalau ada, harusnya kan itu menjadi notes to financial statement bahwa piutang ini sudah dijual atau dijaminkan untuk suatu pinjaman, seperti itu. Ya. Ada lagi? Yang 11? Kalau yang 11 ini kan kita lihat ya, kalau perusahaan seperti di PT Peta ini kan sudah dilihat di kasusnya bahwa ini perusahaan kecil, dia pakai yang standar untuk perusahaan yang non go public, sehingga dia tidak wajib melakukan pencadangan, ya, pakai etap, ya, cek di etap, ya, itu tidak wajib melakukan pencadangan. Ya, kalau perusahaan go public dia wajib melakukan pencadangan, ya. Ya, sehingga ya nggak masalah buat PT Peta, artinya dia tunggu customernya memang ada informasi nggak bisa bayar, ya dia hapuskan aja, seperti yang terjadi dengan tadi yang PT yang kita hapuskan, usulkan dihapuskan, ya. Ya, ada lagi? Coba. Ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk konfirmasi piutang yang dikirim, kemudian balasan konfirmasinya itu dibalas melalui telepon, apakah itu bisa dianggap sebagai bukti, Pak? Ya, buat informasi aja, buat auditor nggak masalah. Tapi kalau untuk bukti kan kita kirim lagi supaya dia menjawab tertulis, ya. Sebagai informasi awal nggak masalah, ya. Anggap aja bukti wawancara, tapi kan lemah buktinya, ya. Oke, ada lagi? Oke, ya. Jadi ini kita pelan-pelan memahami bagaimana sih laporan audit itu sampai diterbitkan, ya. Tadi dengan cara auditor mengumpulkan bukti-bukti, ya. Laporan keuangan kita kelompokkan yang terkait, ya, terus pendekatan yang kita lakukan, kemudian seperti penjualan dan penagihan ini, ya. Nah, kita kumpulkan bukti-bukti yang tadi kita lihat terkait dengan piutang, ya. Yang bukti utama kita lihat konfirmasi, ya. Artinya PT Peta melaporkan punya tagihan sekian, ya kita tanya aja sama customer yang memang punya utang ke PT Peta, ya. Kalau dijawab, nah itu kita tinggal klarifikasi, ya. Tadi kita klarifikasi yang nggak sesuai, ya kita telusuri, ya, ke rekening bank karena bilang udah kirim transfer, catatan perusahaan udah dicatat apa belum, ya. Kemudian terkait dengan retur tadi, ya kita lihat pada saat nama fisik persediaan udah masuk apa belum. Udah ada, tapi kita klarifikasi, ya, terimanya kapan, ya. Nah, atas dasar itulah menjadi bukti audit bagi kita, ya. Dan itulah dasar membuat kesimpulan di masing-masing pos yang nantinya menjadi kesimpulan apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar atau tidak, ya. Jadi pekerjaan audit ya mengumpulkan bukti saja, ya, untuk menguji asersi manajemen tadi. Angka-angka itu oke apa tidak, ya. Nah, auditor yang akan memutuskan, ya, apakah buktinya dikumpulkan ini yang dikumpul ini sudah bisa menyimpulkan apa belum. Kalau belum, tambah lagi, ya. Tentunya auditor akan mempertimbangkan, ya, bahwa bukti itu relevan, ya, andal, dan tentunya cukup. Baru dia bisa yakin, kan dia profesional. Ya, kalau belum yakin dia tambah lagi, ya. Ada yang punya pertanyaan? Ya. Ya.
Tadi saya kirim WA ya, tolong bisa dibaca Nur Alminto. Nur Alminto. Halo Nur Alminto. Iya Pak. Bisa baca tadi WA yang saya kirim? Tugas mandiri dan diskusi kelompok terkait info ada yang belum muncul di neraca saldo. Kas besar 100 juta rupiah, aset lain software 100 juta rupiah, utang kepada pemegang saham 200 juta rupiah. Apakah bukti-bukti yang diperoleh sudah bisa menyimpulkan tepat dan cukup? Ya, termasuk bukti-bukti yang diperoleh, maksud jenis bukti apa? Ya, itu kan auditor sudah mengumpulkan bukti, itu masuk jenis apa bukti-buktinya ya? Oke, ya. Nanti saya bagi dalam kelompoknya ya. Tapi, nanti kalau selesai ya diupload sebagai latihan 1 ya, tugas individual ya, latihan 1 ya. Tapi diskusi sama kelompoknya ya. Dari ya latihan praktikum audit ini ya diharapkan mahasiswa lebih punya bayangan ya seperti apa sih praktek auditnya ya. Kayak nyusun laporan keuangan kan dimulai dari bukti jadi neraca dan sebagainya. Kalau bikin laporan audit yang 1-2 lembar ini dari mengumpulkan bukti dulu ya. Yang mengumpulkan bukti ini based on program audit tadi kita lihat ya. Dan untuk mahasiswa yang belum buat program audit ya, tolong dilengkapi program auditnya ya. Dan jangan lupa dikasih inisial juga. Ini baru ada indeks ya. Kita lihat di teorinya minggu lalu harus dikasih indeks, termasuk dikasih keterangan siapa yang mengerjakan. Ya, boleh inisial, boleh nama, tulis saja. Ya, tolong dilengkapi. Bukan untuk yang sekarang, untuk minggu depan ya. Minggu depan setiap modul, termasuk modul 2 yang belum mengerjakan, dilengkapi dengan indeks dan paraf atau inisial nama orang yang mengerjakan. Ya. Kalau yang untuk hari ini diskusinya tadi terkait dengan bukti, termasuk juga ada insert akun ya, nanti diupload ya. Usahakan si hari ini sebelum jam 6, tapi diskusi dulu ya dengan kelompoknya. Ini masih ada waktu ya setengah jam lah kurang lebih ya untuk didiskusikan ya. Untuk Excel-nya saya lihat masih banyak yang rumusnya belum lengkap ya. Nggak apa-apa, sambil belajar ya, lebih mahirkan membuat rumus Excel-nya ya. Nanti sambil jalan kita mudah-mudahan lebih lancar lagi untuk Excel-nya. Tapi untuk auditnya intinya kita pahami bahwa ya audit itu yang mengumpulkan bukti ya, atas dasar bukti yang dikumpulkan ya buat kesimpulan akun ini oke apa enggak, oke apa enggak, oke apa enggak ya. Kalau buktinya belum bisa menyimpulkan ya tentu ditambah lagi ya. Ya, ada yang punya pertanyaan sebelum kita masuk ke breakout room? Nggak ada? Oke ya, kalau nggak ada silakan masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Untuk didiskusikan nanti diupload ya. Peta pendekatan kita kan pendekatan siklus, dan kita telah mengaudit siklus penjualan dan penagihan ya. Dan tujuan auditnya kita sudah tentukan dan langkah-langkah auditnya sudah ada, dan kita sudah menjalankan langkah audit dan sudah dapat bukti auditnya ya. Nah, tinggal sekarang yang nanti tadi
Jawabannya di Excel aja deh, satu sheet aja biar nggak banyak file ya. Kan tadi saya kasih data tambahan ya, bahwa kas besar ternyata kurang 100 juta ya, tambahkan kas besar 100 juta ya. Kemudian ada satu akun yaitu software ya, 100 juta juga, dan juga akan ada satu akun lagi di hutang pada pemegang saham ya. Ini bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, terserah, diasumsikan aja masing-masingnya, nggak harus sama. Nah itu tambahkan di worksheet-nya ya. Kemudian di sheet terakhir itu tadi yang saya minta didiskusikan di kelompoknya, dari bukti yang sudah dikumpulkan itu, bukti itu masuk jenis bukti yang mana aja ya. Satu, yang kedua, apakah bukti yang dikumpulkan sudah bisa menyimpulkan ya, cukup dan memadai untuk membuat kesimpulan ya, buat argumentasinya ya. Itu. Ada yang punya pertanyaan? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Berarti maksud Bapak yang bukti-bukti itu yang dari PT Flamingo gitu-gitu ya Pak? Iya, kan hasil menjalankan program audit tadi kita udah dapat bukti audit ya. Ada bukti konfirmasi tadi yang sudah kita rekapitulasi dalam daftar ya. Nah, kemudian ya beberapa bukti lainnya lah. Nah, itu dari teori yang kita pelajari kan ada banyak jenis-jenis bukti. Itu masuk jenis bukti mana sebetulnya ya, supaya kita kebayang pada saat kita menghafal kemarin jenis-jenis bukti wawancara, bukti observasi, bukti konfirmasi. Nah, sekarang kita lihat ini, kita kumpulkan supaya kita lebih konkret. Oh, ini maksudnya dulu ya. Itu satu. Yang kedua, ya memang pekerjaan auditor kan mengumpulkan bukti ya. Karena tugas pekerjaan akhirnya kan menerbitkan laporan audit atau nama lainnya opini audit. Atas dasar apa? Atas dasar bukti yang dikumpulkan. Nah, laporan keuangan itu akunnya banyak kan kita kelompokkan ya, sehingga akun yang terkait kita audit dalam satu siklus tersebut ya. Ini kita kumpulkan buktinya, tadi kita buat kesimpulan. Nah, sekarang dideskripsikan apakah bukti yang kita kumpulkan udah cukup untuk membuat kesimpulan audit ya, kasih argumentasinya. Itu kira-kira ya, jadi cukup yang dikumpulkan sheet yang kemarin sudah diupload ya, file yang kemarin sudah diupload, tambahkan satu sheet aja yang terkait dengan jenis bukti dan juga apakah bukti itu menyimpulkan. Plus di worksheet ada insert tadi ya, tambahan terhadap kas besar 1 juta, kemudian tambahan akun baru software, dan tambahan akun baru hutang pada pemegang saham. Ada lagi yang punya pertanyaan? Pak, ya. Saya masih bingung Pak, tadi kan kita cuma ngebahas terkait penjualan dan juga terkait dengan piutang Pak. Terus ya, tadi, satu siklus penjualan dan penagihan. Ya, pertanyaannya? Terus Bapak tadi bilang tugas itu ada terkait tentang utang, itu saya masih belum ngerti maksudnya. Bukan. Yang utang tadi kan udah ada di WA tadi, bahwa worksheet tadi saya kasih tambahan data ya, yaitu kas ditambahin 100 juta. Ya, worksheetnya berubah nih. Saya ingin pastikan bahwa mahasiswa memang ngerjakan ini ya, nggak cuma copy-copy ya. Memang Excel saya lihat masih belum lengkap nih rumus penjumlahan ke bawah, penjumlahan ke samping. Yaitu belajarlah secara pelan-pelan ya, tanya temennya ya. Kalau lagi tatap muka kan saya bawa ke lab ya, kita bisa langsung diskusi di sana ya. Karena nggak tatap muka, ya belajar online lah. Dan saya kira ini kan Excel-nya cuma rumus tambah ke bawah, tambah ke samping. Hanya perlu ketelitian dan perlu latihan ya. Jadi diharapkan di pertemuan berikut
kan udah masuk modul 3. Itu worksheet-nya sudah ada rumusnya ya. Saya lihat masih ada yang belum ngasih cek totalnya. Perlu cek total di A21 untuk memastikan selisih apa tidak ya. Dari yang saya cek ada yang selisih ya. Yang apa-apa masih belajar kita nggak masalah ya, tapi kita kan proses belajar ya. Jadi terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, memang saya tambahkan tadi kas besar tambahkan 100 juta, kemudian sisi aktiva ada tambahan software ya, perusahaan di software ya. Kemudian sisi hutang ada tambahan hutang pada pemegang saham ya, boleh jangka panjang boleh jangka pendek ya. Itu yang saya minta diupload sebelum jam 9 malam ini. Plus tambahan sheet baru yang menjawab tadi dari hasil mengaudit siklus penjualan dan penagihan ini, itu dapat bukti apa aja sih jenis buktinya? Kemudian apakah buktinya sudah bisa menyimpulkan? Itu aja jelaskan. Ada lagi pertanyaan? Oh, berarti maksudnya itu tadi pertanyaan yang terpisah, Pak ya? Oh, terpisah, iya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kita belajar ya. Saya lihat Excel-nya perlu ya lebih telaten lagi ya. Izin Nanti lama-lama bisa. Ya, gimana? Kan tadi Bapak bilang yang saldo neracanya itu ditambah-tambahin. Ada 3 akun. Ya, betul. Nah, itu nanti di indeks A2.1 sampai A1.3 itu diubah semua. Itu kan hanya di A21 dan A22 aja kan angka yang berubah. Oh iya, Pak. Saya belum pertanyaannya apa. Kalau itu hanya menginsert aja di worksheet. Ya, berarti maksudnya ke indeks-indeksnya itu ikut berubah gitu. Indeks yang mana nih ya? Saya belum nyambung nih. Yang A2.1 yang oh iya yang di A2.1 yang berhubungan sama hutang. Ya di A2.1 tentu angka kas besar ditambah 100 juta. Kemudian A2.1 ada tambahan akun namanya aktifan lain-lain strip software. Oke, di A.2 ada tambahan akun namanya hutang pada pemegang saham. Itu aja. Tapi jadi balance tetap kan? Karena sisi aktiva bertambah 200 juta, sisi hutang dan modal bertambah 200 juta, tetap balance. Oke, pertanyaannya? Sudah ya? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, sheet terakhir di worksheet-nya tadi untuk menjawab yang pertanyaan terkait dengan bukti tadi ya. Sehingga cukup satu file yang lama itu lagi diupload. Ya. Kemudian untuk minggu depan mengerjakan modul 3 ya, dibaca lagi dan sambil jalan Excel-nya diperbaiki. Jangan lupa ditambah cek total sehingga pada saat kita memindahkan angka koreksi audit ya pare ke worksheet itu sekalian kita lihat kalau nggak balance cek totalnya kan ada nggak 0 ya. Saya lihat ada yang sudah mau coba masukkan dan belum 0 cek totalnya. Ya itu kita belajar ya pelan-pelan. Oke, ya. Jadi sekali lagi pekerjaan audit pertama sudah ngerti accounting, sekarang kita mereview accounting-nya. Kedua, tools-nya ya kita pakai antara lain Excel ini juga ya. Ya kita latihan lagi Excel-nya. Ya. Ketiga ya ilmu auditnya, yaitu mengumpulkan bukti tadi ya. Atas dasar bukti itu kita menyimpulkan ya piutang oke apa tidak, penjualan oke atau tidak, dan yang lain oke apa tidak. Ada lagi pertanyaan? Oke ya. Pelan-pelan dikerjakan, nanti Excel-nya jadi mahir dan auditnya juga ya lebih memahamilah ya. Artinya kerjaan audit cuman mengecek aja kan ya, hasil pengecekan itulah bukti auditnya. Oke ya, selamat sore ya, sebelum jam 9 tolong diupload ya.
Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.